Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas salah satu struktur data, ya. Selain array, linked list, sama string kemarin, sehari ini kita akan membahas stack, ya. Dalam bahasanya disebut dengan tumpukan stack ini. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang konsep stack, kemudian mekanisme pengoperasian sebuah stack, ada apa saja di dalam operasi stack itu. Kemudian nanti kita juga akan mengimplementasikan stack dengan menggunakan array, ya. Nah, topiknya yaitu konsep tadi ya, pengertian stack, kemudian ada operasi, setelah itu yang paling akhir yaitu implementasi stack. Nah, yang pertama, jadi stack itu adalah merupakan suatu tumpukan. Jadi bisa kita analogikan bahwasanya kita menumpuk sesuatu, ya, kita menumpuk barang atau buku atau apa, ya. Jadi yang akan kita ambil yaitu yang pertama kali, yang benda yang terakhir masuk, ya, itu yang terakhir masuk ke dalam stack itu akan menjadi yang pertama keluar dari stack. Jadi ketika kita menumpuk sesuatu, barang yang terakhir, yang paling atas ya kalau dalam tumpukan. Nah, yang paling atas itu nanti yang akan paling awal itu yang diambil. Nah, itu model tumpukan. Jadi, misal dalam contoh ini benda yang paling akhir 1, 2, 3 sampai 5 ini. Nah, ketika kita akan melakukan pop ya atau pengambilan suatu data, nah yang paling atas ini yang akan pertama kali diambil. Nah, begitu pula ini. Nah, itu konsep dari stack tumpukan. Jadi benda yang terakhir masuk yang paling atas itu adalah yang paling pertama kali keluar dari stack ya itu. Kalau dalam bahasanya last in first out ya kayak gitu, LIFO. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misal saya mau menumpuk atau ada suatu barang seperti ini, ada TV, kemudian setelah itu kita tumpuk ada VCD, kemudian ada kompo. Nah, ketika kita melakukan pengambilan data, yang pertama kali akan yang diambil yaitu ini, kompo. Karena kompo ini yang terakhir masuk, jadi yang pertama kali keluar. Nah, itu dalam konsep stack seperti itu. Nah, begitu pula ini ketika diambil kompo, kemudian VCD, habis itu nah TV. Nah, ini model pengambilannya seperti itu. Oke. Nah, jadi di dalam pengertiannya stack ini merupakan struktur data di mana proses pengambilan dan penambahannya dilakukan pada satu ujung yang sama. Jadi kayak kita menumpuk tadi ya. Nah, stack ini mengikuti konsep dari LIFO yaitu last in first out. Jadi elemen yang terakhir kali masuk. Jadi ketika kita menumpuk satu buku, nah yang terakhir kali masuk, nah itu yang akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Nah, seperti itu. Nah, stack ini yang akan kita menggunakan array untuk lebih mudahnya ya. Nah, jadi di dalam operasi stack ya, itu ada push. Push itu kita menambah sesuatu data ke dalam stack. Kemudian pop itu kita mengambil, jadi yang diambil yang paling atas tadi. Kemudian top, top itu pointer ya, yaitu yang dia digunakan untuk menunjuk pada elemen yang paling atas ya. Jadi top ini nanti akan selalu kita gunakan untuk menunjuk elemen yang paling atas. Jadi misal ada 3 data 1, 2, 3, yang terakhir masuk 3. Nah 3 ini berarti topnya itu menunjuk ke 3. Ketika yang 3 ini kita pop, kita ambil ya, berarti pointer menuju ke angka 2. Nah begitu. Jadi kemudian ketika 2 ini kita pop lagi, berarti pointer ini menunjuk ke angka 1. Jadi pointer itu kita gunakan untuk menunjuk elemen yang paling atas. Jadi yang paling akhir ditambahkan pada stack. Nah, modelnya seperti itu. Nah, di mana top ini dia akan mengikuti popnya. Jadi pop itu dia menunjuk ke elemen berapa, topnya itu yang akan menunjuk di situ. Nah, ini beberapa proses operasi stack.
Jadi misal kita akan menambahkan data seperti ini ya. Ada push 5 karena push kan kita menambahkan data. Push kita menambahkan data 5, kemudian kita menambahkan data 7, kemudian pop kita ambil, kemudian push kita tambahkan data 3, kemudian kita pop. Maka secara konsep manualnya nah seperti ini. Jadi awalnya ya datanya kosong ya. Top dalam keadaan kosong ya atau -1 karena kalau 0 itu dia menunjuk ke indeks ke 0 ya. Nah, sekarang top nah ini karena kita push berarti top posisinya ada di 5. Nah, itu. Kita tambahkan lagi push 7 berarti sekarang top ada di indeks ke ya di data ke-7 ini. Kemudian setelah itu kita pop, berarti 7-nya hilang karena 7 yang terakhir kali masuk, yang pertama kali keluar, berarti 7 ini kita ambil. Nah, kita ambil ini. Jadi tinggal topnya sekarang menuju ke 5. Kita push lagi 3, datanya ada 3. Berarti di atasnya 5, berarti top menunjuk ke 3. Kita pop lagi, 3-nya hilang. Kemudian kita pop lagi, 5-nya hilang. Jadi sekarang isi di dalam elemen array-nya kosong. Nah, seperti itu. Itu proses operasi stack ya. Oke. Nah, latihan. Misal seperti ini. Ada gambaran di dalam suatu penyimpanan, katakan kita menyimpan ada namanya L. L ini disebut dengan list linear. Jadi kita menyimpan data di dalam satu variabel L. Nah, di dalam L itu kita bisa menyimpan beberapa model data A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu model datanya. Nah, kemudian kita disuruh menggambarkan proses stack untuk setiap operasi dan tuliskan hasilnya jika top menunjuk pada data F. Jadi ini data yang terakhir kali masuk top. Nah, di sini. Top di sini. Ya, di F. Apabila kita pop 2 kali, berarti ini E dan F hilang. Ya kan ini kan mau di pop 2 kali, manggil fungsi apa? Fungsi pop. Berarti E dan F hilang. Berarti tinggal sekarang A, B, C, D. Berarti top sekarang ada di D sini. Ini top. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan push Z. Berarti Z di sini. Z, kemudian kita push juga Y. Berarti posisi top itu ada di Y sini. Nah, di Y sini. Kemudian setelah itu kita pop. Nah, berarti Y-nya hilang. Y-nya hilang. Kemudian posisi topnya ada di Z. Nah, setelah itu kita push W. Berarti W-nya ada setelah Z. Berarti topnya di sini ada di W. Top. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini. Itu salah satu gambaran bagaimana kita menggambarkan atau mendesain suatu jalannya proses stack ya. Tuh. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ilustrasinya tadi sudah ya, ini sudah hampir sama dengan yang atas. Nah, pointer top. Jadi pointer top ini kita gunakan untuk menunjuk elemen paling akhir yang dimasukkan ke dalam stack ya. Jika top tidak menunjuk pada elemen manapun, jadi ketika top itu tidak ada penunjukan, berarti top ini berarti stack ini dalam kondisi kosong. Jelas ya, karena top ini dia tidak menunjuk ke manapun, berarti isi dari stack itu kosong. Nah, pada array, top akan menyimpan indeks elemen yang paling akhir masuk, jelas ya. Jadi ketika ada data masuk, berarti top itu pointer yang akan menunjuk data yang paling akhir masuk. Nah, di sini ada beberapa operasi pada stack, ada deklarasi, inisialisasi, cara pengecekan kosong stack, kemudian untuk mengecek stack dalam keadaan penuh, penambahan, pengambilan dan pengaksesan. Nah, yang pertama, ini sudah kita masuk ke dalam proses implementasi ya. Nah, jadi kita mendeklarasikan ya, deklarasi bisa itu deklarasi kelas, deklarasi array atau mendeklarasikan pointer top. Ini
ya kerangkanya ya, kerangka di dalam kita mengimplementasikan suatu stack ya. Nah, ini pembuatan kelas pasti sudah bisa ya. Kemudian pembuatan ini pointer top, kemudian untuk membuat ukuran. Nah, nanti karena kita akan ngecek ukuran itu di dalam isi stack itu kosong atau sudah full. Kemudian stack ya untuk mendeklarasikan tumpukan itu sendiri. Oke, kemudian nah deklarasi array tadi ya, statik ini kita bisa pakai statik atau pakai publik juga boleh ya. Kemudian ini tadi ukuran untuk ngecek tadi ya full atau masih kosong. Kemudian top untuk menunjuk elemen yang terakhir tadi. Ya. Nah, untuk menginisialisasi yang paling pertama yaitu kita membentuk suatu objek dengan ukuran. Jadi ukuran ini kita mengikuti dari kapasitas yang ada di dalam array itu berapa. Nah, kita masukkan di dalam parameter ini. Kemudian yang pertama kali nilai awal pada variabel, nah topnya kita isi indeks ke 0. Ya. Oke, nah seperti ini untuk inisialisasi awal, ya. Nah cara pengecekan, cara logika atau algoritma untuk ngecek stack itu kosong atau sudah full. Jadi operasi yang bisa kita lakukan yaitu ngecek ini. Operasi ini harus mengembalikan nilai true jika stack dalam keadaan kosong atau sebaliknya. Ini cek kosong ya. Jadi seperti itu. Nah ini. Jadi dia akan mengembalikan boolean ya, boolean true atau false apabila ya top kurang dari sama dengan 0. Berarti ketika top itu menunjuk kurang dari sama dengan 0 atau katakan dia menunjuk indeks ke 0 berarti dia akan mengembalikan nilai true. Nah, seperti itu. Static boolean is empty. Jadi ketika top itu menunjuk ke ya kurang dari atau 0 ya, 0 indeks ke 0 ya, berarti dia stacknya ini dalam keadaan kosong karena dia mengembalikan nilai true. Nah, untuk pengecekan penuh, logikanya seperti ini. Jadi, operasi ini, nah, caranya kita melihat dari sisi topnya. Melihat dari nilai topnya. Jika nilai top itu sudah menunjuk n-1, jadi n itu ukuran dari array, ya, maka dapat dikatakan bahwasanya stack itu dalam keadaan kondisinya penuh. Jadi, ketika top itu sudah menunjuk satu n di mana n itu ukuran dari array n-1 berarti kondisi dari stack itu dalam keadaan penuh. Nah, operasi ini ya dia dapat mengembalikan nilai true jika stack dalam kondisi penuh atau false jika sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jika, nah ini juga boolean ya. Berarti tipe kembaliannya boolean. Nah, dia ngecek ini apakah dia penuh atau belum. Berarti top ya, apakah top menunjuk lebih besar dari. Nah, ukuran sama dengan ukuran. Misal ukurannya 5, ternyata topnya itu sudah menunjuk di 5, berarti kembaliannya dalam bentuk true. True. Nah, seperti itu. Itu logika dari is full ya, atau pengecekan di dalam stack itu dalam kondisi penuh atau masih kosong ya. Lanjut, nah ini pop pengambilan. Jadi enggak seperti pada linked list ya, kita bisa mengambil suatu data berdasarkan dari indeks atau sebelum node atau sudah node. Operasi pop ini sudah paten diterapkan di dalam stack. Jadi intinya ketika kita mengambil suatu data di dalam stack ya, berarti data yang paling akhir, yang paling atas itu yang akan diambil pertama kali. Itu sudah memang ya kesepakatan ya. Nah, ketika pop terjadi, elemen pada stack akan berkurang ya karena datanya berkurang ya berarti elemennya juga berkurang. Yaitu elemen yang paling akhir yang ditambahkan. Sehingga posisi dari pointer top ini akan bergeser.
top decrement, jadi top min min, karena dia menghapus data dan mengkosongkan elemen yang paling atas tadi. Nah, langkah-langkahnya ya pasti ya kita ngecek apakah di dalam stack itu masih kosong apa enggak. Jika ada nilainya, jika nilai dikembalikan true, maka ya, tidak bisa melakukan apa-apa ya, berarti dia di exception handling atau penanganan error. Jika yang dikembalikan nilai false, maka dia akan melakukan langkah 2 dan 3. Ini logiknya. Data dari elemen paling belakang akan menjadi return value, nilai yang akan dikembalikan. Jadi data yang paling atas tadi itu yang akan menjadi return value-nya. Nah, return value-nya itu karena nanti ini pop itu menghapus, berarti nanti akan di min-min. Nah, akan terjadi satu pergeseran nilai top, berarti topnya akan turun ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini logiknya, ini implementasinya. Jadi kita ngecek dulu, ya kosong apa enggak. Oh, ternyata enggak kosong, berarti sekarang ini top min min. Oke ya, top min min. Nah, kemudian setelah itu, setelah top min min berarti dia akan mengurangi atau top ini akan menunjuk ke elemen di bawahnya. Misal di situ ada 1, 2, 3. Berarti top min min berarti ke awalnya topnya ada di 3. Nah, setelah itu dia turun ke top 2. Berarti pointernya topnya dia akan menunjuk ke 2. Nah, setelah itu stack top. Nah, top ini terakhir menunjuk kemana? Misal top 2, berarti dia akan dikeluarkan dari stack tadi. Tuh. Kemudian ini operasi push. Jadi operasi push itu kita menambahkan suatu elemen atau menambahkan suatu data di dalam stack tersebut. Ketika push terjadi, nah elemen stack ini akan bertambah 1. Sehingga ya pointer top ini akan bergeser ke atas. Atau top itu akan dia menunjuk ke elemen yang di atasnya lagi. Ini akan bergeser menunjuk pada elemen baru yang ditambahkan. Jadi misal di situ ada 1, 2, 3. Kemudian saya push 1. Berarti otomatis topnya ini akan berincrement. Berarti tambah 4. Berarti topnya sekarang akan ke atas lagi. Naik menunjuk ke keempat tadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, penambahan elemen baru pada bagian belakang stack, pergeseran pada posisi top karena topnya di increment. Khusus untuk array, ya ini harus kita cek dulu ya pakai is full, pengecekan kosong full apa enggak. Jika nilai yang dikembalikan true, nah ini kita bisa melakukan resizing. Nah, ternyata masih full, aslinya bisa kita resizing di dalam array. Jadi penambahan kapasitas ya elemen di dalam array itu boleh. Nah, seperti ini. Oh, ternyata masih ada, belum penuh. Ya. Kembalikan nilai false. Ya. Berarti dia masuk ke sini. Nah, dia masuk, kemudian, nah ini array-nya stack, top, ini. Nah, ini nilai ini yang akan ditambahkan. Topnya bertambah. Nah, seperti itu. Itu untuk menambahkan program push array. Ya. Pick ini menunjuk menunjuk top ya. Atau menunjuk elemen yang paling akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi stack ini. Nanti silahkan bisa dilihat diskusi di ilmu.olm.ac.id. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.